Engkau berbicara bagi gerejamu menjelang kedatanganmu yang sudah sangat singkat. Ajar kami untuk terus hidup dalam kehendak dan rencanamu yang sempurna. Urapi hambamu yang tidak ada apa-apanya. Urapi umatmu dan jemaatmu Bapa. Di dalam nama Yesus yang percaya, Tuhan di tengah kita memberkati kita. Mari kita akan bersama. Amin. Silakan duduk saudara. Haleluya. Kalau udah ketemu hadirat Tuhan tuh luar biasa ya saudara. Saya berdoa dan saya berharap supaya setiap kita anak Tuhan, kita datang beribadah, kita mau ketemu Tuhan. Amin saudara. Ya, karena itu kalau datang ke gereja, tanggalkan semua pikiran kita, persoalan, pergumulan apapun, dan satu tujuan dan satu motivasi kita datang ke tempat ini berjumpa dengan Tuhan secara pribadi. Ya, kalau orang yang nggak ngerti mungkin lihat saya aneh ya, kenapa sih nangis, kenapa sih ini ya. Kalau anak saya masih kecil, mami nangis kenapa, nggak punya duit ya. Tapi saya percaya di sini kita semua orang yang dewasa, amin. Kita tahu kenapa kita menangis ya, karena kita mengalami Tuhan. Ya, hari ini saya ingin menyampaikan, kita sama-sama mau belajar firman Tuhan. Saya kemarin dapat satu renungan saudara, cerita, sebenarnya bukan renungan ya, dan ini saya kembangkan menjadi bahan khotbah saya hari ini. Satu orang bapak kirimin saya sebuah renungan begini. Satu kali ada satu orang bapak kaya banget saudara, ya bukan kaya banget. Dia ini ya orang kaya, anak-anaknya juga semua sukses berhasil. Dia punya 3 orang anak laki-laki. Waktu dia mau mati, dia bilang sama ketiga anaknya gini, "Papa punya permintaan terakhir. Nanti kalau papa mati, ya papa cuma minta kalian bertiga letakkan uang 1 miliar di dalam peti ya. Dan itu permintaan terakhir papa. Papa minta kalian bertiga mengabulkan." Lalu pulang dari rumah sakit, anak 3 ini berunding saudara. Kira-kira kamu mau kasih nggak gitu ya? Terus anaknya yang gede bilang, kalau saya sih bakalan kasih ya, karena ya namanya juga permintaan terakhir. Anak yang kedua juga ngomong, saya juga sama, saya kayaknya bakalan kasih. Lalu mereka tanya sama yang bungsu, kamu kasih nggak? Ya saya pertimbangkan dulu deh, nanti kita lihat aja. Berapa hari kemudian bapaknya meninggal saudara. Di depan peti, anak yang nomor 1 nangis ya, "Papa saya minta maaf selama ini saya mungkin berdosa, tapi setidaknya permintaan terakhir papa saya kabulkan, ini uang 1 M ditaruh di samping peti." Anak yang nomor 2 juga datang nangis, "Papa saya juga minta maaf selama bapak hidup saya mungkin gak senangkan bapak, tapi saya turuti permintaan bapak yang terakhir, ini ada uang 1 M ditaruh di peti." Lalu anak yang ketiga saudara, dia maju, mereka tanya, "Kamu gak bawa duit?" Dia bilang gini, "Kayaknya bapak kurang deh kalau 2 M. Terus kayaknya bapak butuh 5 M. Jadi saya ambil uang 2 M kalian, saya kasih bapak cek 5 M. Pinter nggak anak yang terakhir ini saudara? Karena bapaknya nggak mungkin nyairin cek kan? Orang udah mati mau dicairkan di mana? Lalu mamahnya yang ada di pinggir peti berkata begini, "Nak, karena bapakmu sering lupa, jadi mama yang pegang ceknya." Jadi yang lebih hebat siapa? Tepuk tangan buat mak-mak. Yang selalu kalau untuk urusan uang gak bakal lupa. Amin mama. Ya, jadi di sini kita melihat ada 3 tipe orang. Yang pertama bodoh, yang kedua pintar, yang ketiga bijaksana. Saudara mau jadi yang mana? Halo? Ya, pintar dan bijaksana, nggak boleh 2 pak, 1 aja. Ya. Oke, kita akan bahas satu persatu. Orang bodoh ya, tentunya kita nggak bahas menurut dunia ini, tapi menurut standar Alkitab. Siapa orang bodoh itu? Buka Efesus pasal yang ke-5 ayat yang ke-17. Efesus pasal yang ke-5 ayat yang ke-17, menurut Alkitab orang bodoh itu siapa saudara? Kita baca sama-sama, 1, 2, 3. "Sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan." Efesus 5 ayat 17 berkata, "Sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan." Orang bodoh di dalam Alkitab digambarkan sebagai orang yang tidak mengerti kehendak Tuhan. Berapa banyak yang di sini mengerti kehendak Tuhan atas hidupnya? Nggak ada yang ngerti? Ya Allah subhanallah, ampuni ya. Saudara jadi Kristen berapa puluh tahun? Ya, yang ngerti rencana Tuhan atas hidupnya berapa banyak? Mulai satu-satu angkat tangan. Ya, tapi kalau saya suruh jabarkan bisa ngerti nggak? Rencana Tuhan atas hidup kita apa? Karena banyak Kristen ikut-ikutan loh. Halo? Orang ke gereja ikut ke gereja, pelayanan, ngapa pelayanan? Pokoknya ikut aja, ikut pelayanan, ya. Terus apa ini ya bayar perpuluhan ngapa? Katanya supaya diberkati, ikut bayar perpuluhan, ya. Kita ini banyak Kristen ikut-ikutan, ngaku apa ngaku. Bahkan banyak orang yang nggak ngerti loh kenapa dia ke gereja. Halo,
Dan ini sangat menyedihkan ketika saudara tidak tahu kenapa saudara berada di sini hari ini. Makanya saya suka sedih lihat orang Kristen kalau ibadah, yang lain udah tenangis-nangis nyembah Tuhan, ada yang cuma lihat-lihat. Coba saudara, ya, engkau nggak ngerti kehendak Tuhan atas hidupmu. Dan ini mengerikan, amin. Alkitab firman Tuhan bilang, jangan engkau bodoh, tapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Orang yang gak ngerti kehendak Tuhan dalam hidupnya itu dikategorikan sebagai orang bodoh. Karena bagi sebagian orang hidup ini ya begini aja. Ya saya lahir, nanti saya makan, jadi besar, saya kerja, dapat duit, lalu saya kawin. Habis kawin ya tua lah, habis tua ya mati. Kita sering kali berpikir hidup hanya sesimpel itu. Dulu ketika saya belum kenal Yesus, ya waktu saya masih Muslim, saudara, saya berpikir bahwa ya hidup itu cuma seperti itu aja. Bahkan tidak jarang saya menyalahkan Tuhan ketika saya menghadapi persoalan. Saya bilang, Tuhan, kenapa sih engkau kurang kerjaan ciptakan saya di dunia? Kalau kita bisa memilih untuk dilahirkan, kita pasti bisa pilih dong kita lahir di keluarga yang happy. Amin apa amin? Yang kaya, bener nggak? Apa yang kita mau ada. Ya kita kalau bisa memilih, kita pasti memilih dengan muka yang cantik terlahir ke dunia ini. Bener nggak? Yang hidungnya mancung, ya kulitnya putih, rambutnya bagus. Tapi kan kita nggak pernah bisa memilih. Nah ketika saya bertobat di jamaah Tuhan tahun 95, saya terima Yesus secara pribadi, saya mengerti. Ternyata Tuhan punya rencana dan kehendak untuk menciptakan saya di dunia ini. Benar nggak? Untuk apa kita ada di dunia? Tuhan punya rencana. Sudahkah engkau mengetahui rencana Tuhan atas hidupmu? Amin. Saudara, karena kalau kita nggak temui kehendak Tuhan dalam hidup kita, kita capek loh hidup di dunia ini, benar capek. Tapi ketika kita temui, Rasul Paulus adalah orang yang sudah menemukan rencana dan kehendak Tuhan atas hidupnya. Sehingga dia bisa berkata, bagiku hidup adalah memberi buah, bagi Kristus mati adalah sebuah keuntungan. Rasul Paulus menyadari itu. Bahwa hidup bagi dia adalah berbuah bagi Kristus, mati adalah sebuah keuntungan. Ada banyak orang yang gak ngerti kehendak Tuhan. Coba kita mulai dari rumah tangga. Ketika kita terpancing untuk ribut, suami istri berantem, kehendak Tuhan bagi rumah tangga kita itu apa? Damai, sejahtera. Tapi kita lebih memilih berantem, ribut, atau bahkan sebagian orang memilih untuk bercerai. Apakah itu kehendak Tuhan? Kita bicara tentang kehendak Tuhan, saudara, jangan berpikir yang terlalu muluk-muluk ya. Yang saya bakal jadi pengkhotbah besar, nanti saya bakal gini. Enggak. Mulai dari rumah tangga hidup kita sendiri. Ketika di depan kita ada pilihan untuk berbuat dosa atau mengejar kekudusan, yang kehendak Tuhan yang mana? Kita jatuh bangun di dalam dosa atau kita melakukan kehendak Tuhan, mengejar kekudusan itu. Kalau kita masih jatuh bangun dalam dosa, maka kita dikatakan sebagai orang bodoh. Sekalipun kita sudah melayani Tuhan. Tapi kalau kita tidak melakukan kehendak Tuhan, kita bodoh, saudara. Satu contoh di dalam Alkitab, saudara, siapa? Raja Saul. Ya, coba kita buka ayatnya. Saul dikatakan orang yang bodoh di hadapan Tuhan. Kenapa? 1 Samuel pasal 13 ayat yang ke-8 mulai. Kita baca sama-sama. 1 Samuel pasal 13 ayat yang ke-8 kita akan baca sampai dengan ayat yang ke-14. Saudara lihat akibat kebodohan dan apa konsekuensinya. 1, 2, 3 kita baca. Ia menunggu 7 hari lamanya sampai waktu yang ditentukan Samuel. Tetapi ketika Samuel tidak datang ke Gilgal, mulailah rakyat itu berserak-serak meninggalkan dia. Jadi ceritanya begini, sebelum kita lanjut baca, 1 Samuel pasal 13 ini bercerita ketika itu mereka berhasil memukul kalah pasukan Filistin. Lalu Saul menjadi bangga, dia mengumumin seluruh negeri bahwa mereka telah pukul kalah pasukan Filistin. Mereka memperoleh kemenangan. Hal itu didengar oleh orang Filistin. Lalu orang Filistin menjadi marah, mereka bangkit dengan kekuatan tentara, ribuan kereta kuda dan ratusan ribuan bahkan ratusan ribu rakyat yang ikut menyerang kepada Saul. Lalu ketika barisan orang Filistin sudah mendekati ke daerah tempat Saul ada di Gilgal, ya. Saul ini nunggu, Samuel bilang 7 hari aku akan datang ke situ. Kita akan mempersembahkan korban. Kamu pokoknya jangan mempersembahkan korban. Dia tunggu, Samuel nggak datang, saudara. Apa yang terjadi? Ini ayat yang ke-8 bilang, ya. Lalu mulailah rakyat itu berserak-serak meninggalkan dia. Lalu orang Israel mulai tinggalkan Saul karena mereka takut dengan pasukan orang Filistin yang akan datang menyerang, saudara. Lalu ayat yang ke-9 bilang, kita baca sama-sama.
Sebab itu Saul berkata, bawalah kepadaku korban bakaran dan korban keselamatan itu. Lalu ia mempersembahkan korban bakaran. Saudara perhatikan, niatnya Saul ini baik nggak? Sebelum maju berperang, dia berkehendak untuk mempersembahkan korban bakaran dan korban keselamatan, menyembelih anak domba di hadapan Allah supaya ada perlindungan penyertaan Tuhan. Tetapi niat baik kalau tidak dilakukan berdasarkan kehendak Tuhan akan menjadi sebuah kebodohan di hadapan Tuhan. Amin. Jadi niat baik aja nggak cukup. Saul waktu itu kedudukannya raja, dia tidak boleh mempersembahkan korban karena itu adalah bagiannya imam. Ya. Zaman dulu saudara, begitu orang salah melangkahi apa yang sudah Tuhan tetapkan, langsung kena hukum, beda sama zaman sekarang. Orang boleh seenaknya mengambil bagian yang mereka anggap mereka bisa. Dan Tuhan kayaknya diamin aja. Tapi hati-hati saudara, kalau itu bukan kehendak Tuhan, maka kita akan celaka loh dalam hidup ini. Ya. Lalu Saul merasa dia bisa, padahal dia lupa dia tidak ada pengurapan sebagai imam. Dia adalah raja. Sekalipun dia berkuasa, tapi dia nggak boleh ambil bagiannya imam untuk dilakukan. Tuhan marah. Saudara baca ayat yang berikutnya, ayat yang ke-10 dikatakan apa? Baru saja ia habis mempersembahkan korban bakaran, maka tampaklah Samuel datang. Saul pergi menyongsongnya untuk memberi salam kepadanya, ayat 11. Tetapi kata Samuel, apa yang telah engkau perbuat? Jawab Saul, karena aku melihat rakyat itu berserak-serak meninggalkan aku dan engkau tidak datang pada waktu telah ditentukan. Padahal orang Filistin telah berkumpul di Mikmas, ayat yang ke-12. Maka pikirku, sebentar lagi orang Filistin akan menyerang aku di Gilgal. Padahal aku belum memohonkan belas kasihan Tuhan. Sebab itu aku memberanikan diri lalu mempersembahkan korban bakaran. Yang niatnya baik, kalau tidak sesuai kehendak Tuhan, nggak bisa. Amin saudara. Jadi jangan cuma main tabrak dengan niat baik ya. Kalau itu Tuhan nggak berkehendak, hancur semuanya. Seringkali kita merasa kita bisa, kita mampu dengan cara pikir kita. Apa yang menghalangi kita ini bisa jadi orang yang bijaksana? Karena kita ini semua punya pikiran. Dan seringkali ketika keadaan terdesak, ya, maka karakter asli kita tuh muncul. Lalu kita lupa tanya apa kehendak Tuhan. Ya, benar nggak? Apa yang sedang mendesak saudara hari-hari ini? Kebutuhan keuangan kah? Apa yang sedang mendesak saudara hari-hari ini? Anda butuh disembuhkan? Ingat, balik kepada Tuhan. Tanya apa kehendak dan maunya Tuhan. Karena kita nggak bisa seenaknya kita untuk melakukan apa yang sebenarnya niat baik. Tapi kalau itu bukan kehendak Tuhan, maka sia-sia. Ini pernah terjadi dengan kisahnya siapa? Daud. Ketika Daud berikhtiar untuk memindahkan tabut Allah ke Yerusalem. Sebenarnya ini niat baik nggak saudara? Baik banget. Daud bilang itu tabut Allah harus adanya di Yerusalem, bukan di tempat lain. Lalu Daud dengan kekuatan, dengan hikmatnya sebagai seorang raja, dia pindahkan tabut itu tanpa meminta petunjuk para imam pada waktu itu. Diangkat tabut itu dengan iring-iringan pujian penyembahan, ribuan orang disuruh mengiringi. Ketika tabut Allah itu hampir jatuh, lalu Usa. Saya mau tanya, niat baik Usa itu punya niat baik nggak? Baik, karena dia takut tabut itu akan jatuh. Lalu dia berusaha menahan tabut itu. Apa yang terjadi? Usa mati disambar api Tuhan. Ketika itu saudara, iring-iringan para pemusik, penyanyi, semuanya berhenti dan menjadi sebuah kedukaan. Daud ketakutan melihat apa yang terjadi. Daud bilang, stop, jangan bawa tabut itu. Titip rumah imam yang paling dekat di sini siapa? Obed-Edom. Taruh di rumah Obed-Edom. Kita akan pikirkan selanjutnya apa yang akan kita lakukan. Ingat saudara, niat saja nggak cukup. Kalau itu tidak sesuai dengan rencana Tuhan, maka Tuhan tidak berkenan. Gereja hari-hari ini kita perlu berdoa banyak kepada Tuhan. Minta tuntunan Tuhan atas gereja ini apa? Minta tuntunan Tuhan atas kehidupan kita itu apa? Kita nggak bisa bergerak dengan kekuatan kita sendiri. Dan ketika gereja mulai bergerak dengan kekuatan pikirannya sendiri, maka apa yang akan terjadi? Stuck, saudara. Mungkin jemaatnya bertambah banyak, tapi pertumbuhan iman nggak ada di sana. Mungkin kita rajin ke gereja, tapi sudah nggak ada lagi hubungan pribadi dengan Tuhan. Lalu untuk apa engkau duduk setiap hari Minggu di bangku ini? Amin. Kita berdoa saudara, supaya gereja ini, khususnya di tempat ini, yuk kita minta pimpinan Tuhan. Rendahkan hati, duduk di hadirat Tuhan.
Tapi sekarang kebanyakan saudara semuanya pakai logika sendiri. Dijalankan dengan kekuatan sendiri. Nggak bisa. Ini perkara rohani. Tidak bisa ditangani oleh manusia duniawi. Amin. Kita perlu pimpinan Tuhan. Dalam rumah tangga kita butuh pimpinan Tuhan. Di dalam pelayanan kita butuh pimpinan Tuhan. Lihat niat Daud baik. Akhirnya Daud pulang saudara ketika dia sudah tidak ada kepikiran lagi untuk memindahkan tabut. Dia akhirnya titip rumah Obed-Edom diberkati luar biasa. Daud mendengar Obed-Edom diberkati karena tabut itu. Lalu dia panggil imam. Dia minta petunjuk kepada imam. Lihat baik-baik. Daud meminta petunjuk kepada imam. Lalu imam-imam bilang, kamu angkat tabut itu nggak boleh sembarang orang. Itu harus orang Lewi yang pikul. Jangan suruh Usa, dia bukan imam. Makanya terbakar. Siapa Lewi? Kaum imam pada waktu itu. Ketika itu Daud mendengar apa yang imam-imam itu suruhkan kepadanya sesuai dengan yang Tuhan mau. Lalu saudara, Daud ketika yang pertama dia pikul tabut itu dengan iringan, dia pakai baju kerajaan. Sebagai raja dia pakai jubah rajanya. Ketika yang kedua kali imam-imam bilang nggak boleh. Semua harus pakai jubah keimaman. Tanggalkan baju rajamu dan engkau kenakan jubah keimaman dari kain efod. Lalu Daud pakai itu, mereka bawa iring-iringan setiap berapa meter sembelih korban. Jalan lagi, sembelih korban, jalan lagi. Itu yang Tuhan mau. Akhirnya tabut itu sampai ke Yerusalem. Apa yang kita mau, belum tentu apa itu yang Tuhan mau. Amin. Dan ketika kita melakukan tepat seperti yang kita mau, kita adalah orang-orang yang berkenan di hadapan Tuhan. Dan kita nggak dibilang bodoh. Ya, jangan jadi orang bodoh. 1 miliar taruh di peti. Saya berdoa hari ini kita semua dibukakan Tuhan. Ya, seperti apa yang akhirnya saudara tahu. Balik ke tadi 1 Samuel. Ayatnya, apa yang terjadi dengan Raja Saul ketika dia tidak melakukan apa yang Tuhan mau? Kata Samuel kepada Saul, perbuatanmu itu bodoh. Karena apa? Engkau tidak mengikuti perintah Tuhan Allahmu yang diperintahkannya kepadamu, sebab sedianya Tuhan mengokohkan kerajaanmu atas orang Israel untuk selama-lamanya. Jadi Raja Samuel berkata, Saul, yang engkau lakukan tuh bodoh. Kenapa? Karena engkau tidak menuruti perintah Tuhan. Sebenarnya dari awal Tuhan sudah berjanji untuk mengokohkan kerajaanmu, tapi karena kebodohanmu yang tidak menurut pada perintah Tuhan, dan ini hal yang sakral. Lalu ayat yang ke-14 bilang apa? Tetapi sekarang kerajaanmu tidak akan tetap. Tuhan telah memilih seorang yang berkenan di hatinya, dan Tuhan telah menunjuk dia menjadi raja atas umatnya, karena engkau tidak mengikuti apa yang diperintahkan Tuhan kepadamu. Pada akhirnya apa yang Tuhan mau dari hidup kita adalah ketaatan. Ya, kalau mau dibilang salah apa sih? Saul mungkin bilang, saya salah apa? Saya itu cuma pengen mempersembahkan korban loh. Karena musuh sudah berada di depan. Sebentar lagi saya diserang sama orang Filistin. Saya pengen sebelum berperang, ya kita mempersembahkan korban. Sementara Nabi Samuel nggak datang-datang. Lalu salah saya tuh apa? Tapi Tuhan bilang, engkau melakukan apa yang bodoh, dan itu nggak berkenan di mataku. Tadinya Tuhan sudah berjanji mengokohkan kerajaannya Saul. Saat itu juga Tuhan terpaksa langsung dapat pengganti Tuhan. Nggak lama-lama Samuel bilang, tetapi karena kebodohanmu itu, kerajaanmu tidak akan tetap. Dan Tuhan telah memilih seorang yang berkenan di hatinya. Amin saudara. Jangan paksakan apa yang bukan kehendak Tuhan. Yang muda-muda di sini yang belum menikah berdoa supaya engkau dapat jodoh yang sesuai kehendak Tuhan. Amin. Ya, di belakang-belakang saya belum pada nikah itu. Ya, di atas 30 tahun Tuhan lepas tangan loh. Ya. Berdoa supaya dapat yang sesuai kehendak Tuhan. Ya, bukan apa yang kita mau, tapi apa yang Tuhan mau. Karena hidup ini bukan hanya tentang apa yang kita mau, tapi apa yang Tuhan mau. Dan ketika apa yang Tuhan mau itu saya ingat ketika saya di Solo, Tuhan mau bawa saya ke Jakarta, waktu itu saya bergumul, saudara. Tahu-tahu berapa hari itu nangis terus saya, nggak ada sebab, nggak ada apa, ya bukan lagi masalah keuangan, nangis terus. Lagi pelayanan nangis, lagi di mana nangis, di jalan nangis, di rumah nangis. Saya pikir ada apa ya?
Akhirnya saya ambil satu komitmen untuk doa puasa, saudara. Saya pengen tanya Tuhan apa yang Tuhan mau. Lalu saya ambil doa puasa, saya masuk ke menara doa, saya berdoa. Tuhan, saya tahu Engkau mau sampein sesuatu, sampai saya rasa begini terus tiap hari nangis. Ada apa Tuhan? Waktu saya doa, saudara, saya dapatkan hati Tuhan. Tuhan berkata gini. Aku ingin hari-hari ini hamba-hambaku berdiri di atas dasar kebenaran. Aku akan membawa Engkau keluar dari kota ini. Saya bilang, hah? Keluar dari kota ini saya tolak dalam nama Yesus. Karena saya baru beli rumah di Solo, saudara. Dan kita tuh lagi menikmati rumah baru. Ya, kenapa Tuhan mau bawa saya keluar? Saya pendam itu sendiri, saudara. Menjadi sebuah pergumulan di hati saya gitu ya. Saya pendam. Satu saat iseng saya tanya sama suami saya gini, perasaanmu hari-hari ini pelayanan kita gimana? Dia bilang gini, aku ya, jujur loh, kalau aku ya, aku rasa hari-hari ini aku stuck. Terus maksudmu? Kayaknya Tuhan mau bawa kita keluar ya dari kota ini. Saya langsung tengking dalam nama Yesus. Ternyata dia juga dapat yang sama. Dan itu benar-benar saudara kita nggak mau. Mikir anak saya 3, udah sekolah lagi. Aduh mau pindah, akhirnya kita berdoa gini. Beneran nggak ya Tuhan mau bawa kita ya? Kira-kira kalau Tuhan bawa kita kemana, pindah kita kemana ya? Kata suami saya, kayaknya ke Batam. Kenapa ke Batam? Dia bilang, dulu aku pernah dapat panggilan untuk pelayanan di Batam. Waktu selesai sekolah Alkitab, kata suami saya. Saya bilang, kalau nggak ke Batam kemana? Dia bilang, dulu kan di Jakarta ada pendeta, tawarin kita pindah ke Jakarta. Tapi waktu itu kita juga tolak. Enggak Pak, kita di Solo. Kenapa? Kita udah beli rumah di Solo. Apa itu pendeta kali ya? Yaudah gini aja deh, kita juga melangkah ya. SMS aja pendeta itu. Ya, masih berlaku nggak tawarannya? Saya cari nomor HP-nya di HP saya, saudara, nggak ada. Ternyata kesimpan di HP yang lama. Karena orang penting itu nggak ganti nomor, tapi ganti HP. Amin. Orang nggak penting ganti nomor terus. Tiap telepon yang Anda tuju, nomornya sudah ganti. Ya, apalagi telepon yang Anda tuju sudah berubah. Tapi orang penting ingat ya, ganti HP, amin. Tapi orang nggak penting ganti. Tapi sekarang nomor udah diregistrasi, jadi Anda nggak bisa gonta-ganti lagi. Bener nggak? Nomor kalau udah diregistrasi, nelpon ke HP saya, walaupun saya belum punya nama orang itu masuk, langsung ketulis Nurmin Hayati. Dia telepon, saya langsung bilang, iya Ibu Nurmin. Loh kok Ibu tahu? Ada deh. Padahal karena sudah diregistrasi. Jadi itu khususnya sekarang ini biar nggak ada penipuan, nggak ada apa. Saya cari nomornya udah nggak ada. Terus suami saya bilang gini, gampang ntar saya mintain di gereja. Karena kan dia sering diundang tuh di gereja kita. Saya bilang gini, jangan diminta. Terus kita jadikan ini tanda. Kalau Tuhan mau bawa kita benar pindah ke Jakarta, Tuhan yang kirim itu nomor. Saudara, kira-kira susah nggak? Tuhan kirim nomor susah nggak? Nggak usah sok beriman. Saya tanya pakai logika ini, kira-kira susah nggak pakai logika? Sok beriman semua enggak. Padahal coba di rumah pikir, iya juga ya, susah loh itu. Ya, lo bener nggak? Ya secara logika susah loh. Bagaimana caranya? Coba Tuhan bawa nomor. Jadi saya sengaja pilih cara yang susah. Saya bilang gini, Tuhan sorry ya, saya bukan kepala batu loh. Tapi saya pengen tahu ini kehendakmu atau karena kita ini merasa stuck atau apa, kan bisa emosi sesaat kan? Emosi jiwa kan ada kan? Jadi saya bilang, lah ini kan kita nggak salah. Tuhan, Engkau kan maha sanggup, Engkau maha kuasa, Engkau maha besar. Tidak ada yang sulit bagi Tuhan bawa nomor itu ke sini. Suatu suami saya gini, iya juga ya. Iya, kita jadikan tanda. Seminggu berlalu nggak ada apa-apa, 2 minggu berlalu nggak ada apa-apa, sebulan nggak terjadi apa-apa. Kita tunggu terus, saudara. Tiba-tiba ada teman suami saya datang mampir ke rumah. Dia lihat-lihat di komputer, dia bilang, ih banyak lagu-lagu rohani ya. Besok aku bawa flash disk ke sini, titip ya, kopiin semua lagu rohani yang ada di komputermu. Aku mau pakai buat di gereja aku tuh lagu-lagunya baru. Kata suami saya, iya bawa aja. Besoknya dia ke rumah bawa flash disk. Suami saya bilang taruh aja di meja. Lama dia nggak buka, saudara. Ya, udah berapa minggu dia baru, oh iya ya, saya disuruh kopi, ya deh saya kopi deh. Malam-malam dia di kantor, di depan, di rumah kita dulu di depan tuh ada kantor, saudara. Karena kita dulu bikin penerbitan buku, saudara ya. Lalu dia malam-malam tiba-tiba teriak, sini. Saya pikir dia lihat setan. Malam-malam soalnya jam 11 malam, saya bilang, ngapa? Ada apa? Ada setan? Enggak, sini. Dia tunjukin di komputer. Waktu dia buka flash disknya itu ada file di situ, nama hamba Tuhan plus nomor telepon. Pas diklik nomor 1 namanya pendeta itu. Memang tidak susah bagi Tuhan ya. Sekarang saya baru akui. Lo bener, ya ampun saya langsung subhanallah.
Lo bener nggak saudara? Karena waduh jangan sampai ini jadi kenyataan Tuhan. Lalu suami saya bilang, SMS. Saya SMS, Pak, ini Daniel Debbie di Solo. Dulu Bapak tawarin kita ke Jakarta, masih berlaku nggak tawarannya? Dia nggak balas saudara. Seminggu, 2 minggu nggak dibalas. Saya SMS lagi, kata suami saya gini, telepon nggak usah, SMS aja. Kalau memang dia masih aktif kan mesti dia baca. Bener nggak? Ya iya juga ya. Kan saya udah SMS berkali-kali. Nggak mau telepon, nggak usah. Orang saya berharap ini batal. Bener nggak? Karena udah nggak kepikiran nih kalau pindah bagaimana memulai dari nol. Aduh tuh nggak gampang. Nggak lama, saya lagi pelayanan, suami pelayanan di gereja. Suami saya telepon, "Say, kamu habis pelayanan ke gereja ya? Kenapa?" "Ada bapak itu di sini. Pendetanya di Jakarta." "Iya, kita ketemu ya." Ya udah, saya datang ke gereja. Selesai acara, dia datang tanpa pemberitahuan saudara. Mendadak juga dia datang. Saya bilang ini, "Pak, saya boleh ketemu sama suami mau ngobrol?" "Iya, saya juga mau ketemu kalian." Terus sudah kita ketemu, "Pak, Bapak terima SMS saya?" "Terima berkali-kali." Kebangetan ya. Nggak dibalas, nggak apa loh. Berkali-kali, sampai bosen. Loh Bapak kenapa nggak balas? Nggak, saya juga berdoa minta tanda. Kalau memang ini rencana Tuhan kalian pindah ke Jakarta, kita ketemu tanpa janjian. Saya memang nggak mau balas SMS-mu. Tapi saya berdoa supaya Tuhan pertemukan kita tanpa janjian. Jadi ini memang nggak ada rekayasa manusia. Dan hari ini kita bertemu tanpa janjian kan? Berarti ini digenapi Pak. Lalu dia bilang gini, ya nggak tahu, tapi buktinya kita bertemu. Ya udah akhirnya ngobrol-ngobrol, bener udah yakin mau ke Jakarta. Kapan berangkat ke Jakarta? Jadi pengintai dulu. Pergi intai itu negeri. Kalau di tanah Kanaan kan susu dan madu ya. Kalau di sini penuh dan debu. Dan kemacetan. Yo jujur saudara, di Indonesia ini orang itu kalau hidup di mana, di Solo itu enak, tentram, damai, aman. Masuk di majalah Times yang beredar di seluruh dunia, di Indonesia untuk wilayah Bali itu terbaik untuk spirit. Orang kalau mau pergi ketemu Tuhan, pergilah di Bali, keadaannya tenang. Jakarta, salah satu kota yang terbaik di dunia untuk jiwa, terutama melatih kesabaran. Loh ini bener loh, saya nggak bercanda loh, masuk di majalah Times loh. Jadi Anda ada yang tinggal di Jakarta nggak sabar-sabar kebangetan. Karena pariwisatawan dunia datang ke sini untuk melatih kesabaran. Lu bener, karena makanya mereka bule-bule itu kalau jalan diklaksonin sama bajai, pen. Dia udah tahu melatih kesabaran. Amin. Jadi siapa yang mau datang ke Jakarta? Ya udah saya berdoa, ya Pak, ya udah kita berangkat jadi pengintai ke Jakarta. Sampai di Jakarta saya ikut pelayanannya dia, ketemu jemaat, pendoa, anaknya narkoba, suaminya selingkuh. Ketemu lagi pelayan Tuhan mau cerai sama suaminya. Saya bilang sama suami saya, ini Jakarta ini memang begini kah? Jadi saya bilang sama suami, ya jujur ya secara spirit, peperanganku tuh di sini. Karena di Solo itu jemaatnya ayam-ayam. Lo bener, di Solo itu jarang orang selingkuh, keluarga itu yang gak bahagia banget, tapi juga gak berantem. Jadi di Solo itu pokoknya adem-adem ayam aja. Sama Tuhan ya nggak sungguh-sungguh, tapi ya nggak kebangetan murka gitu, nggak murtad, nggak. Jadi ya suam-suam gitu. Tapi kalau di sini kan kelihatan banget saudara, ya bener-bener yang peperangan itu. Wah, saya bilang sama suami kalau secara roh saya di sini. Lalu saya bergumul, pulang ke Solo, pendeta itu bilang pulang, berunding berdua, tanya Tuhan lagi. Kita pulang di Solo bergumul. Lalu kata saya sama suami, kalau kamu gimana? Dapatnya apa? Ya gini loh Say, kamu tuh kan perempuan. Perempuan itu gak pernah berpikir pakai logika. Kalau aku ini berpikir, ya kalau kita pindah di Jakarta, terus sumber keuangan kita dari mana? Terus saya tuh lagi nyicil rumah kan kita di Solo. Itu pendeta kan gak kasih kita keputusan, dia kasih kita berapa tiap bulan, gak ada. Jadi benar-benar harus pakai mata iman. Jadi kata suami saya gini ya, jadi ya kalau aku sih pertimbangan dulu ya. Nah di sini ini kan dia bilang di Solo itu kan dia koordinator musik. Adalah persembahan setiap bulan, walaupun dia bukan full timer, tapi dia dapat persembahan tiap bulan. Dia bilang ini yang aku pakai buat bayar cicilan rumah. Nah kalau kita pindah, terus di sana nggak ada jaminan apa-apa, terus kita nggak bisa bayar rumah, dan kita kan belum bisa bawa anak 3. Saya bergumul lagi, Tuhan nggak usah dia di sini aja, ya. Jadi kita berdoa bergumul.
Saya berdoa lagi, saya tengking dalam nama Yesus. Secara otak logika nggak bisa Tuhan. Saya nggak bisa. Lalu Tuhan tuh bilang gini, kamu bukan hamba yang berkenan. Saya kaget. Loh kan di sini saya juga pelayanan. Suami saya pelayanan, ya cukuplah. Tuhan bilang, engkau memang melayani, tapi engkau tidak melakukan apa yang aku mau, tapi apa yang kamu mau. Lalu Tuhan kasih gambarannya begini, contoh kamu punya pembantu. Lalu kamu bilang, Mbak, semua spray cuci ya. Saya pulang nanti siang semua spray udah bersih. Saya pulang, Mbak, spraynya kok nggak dicuci? Saya nggak mau cuci spray, Bu. Saya maunya cuci horden. Kira-kira saudara yang gaji pembantu gondok nggak? Loh kan saya justru kamu cuci spray. Ya tapi kan saya nggak mau cuci spray. Saudara pecat nggak dia? Dia iya kan, Tuhan bilang sama. Kamu mengaku hambaku, tapi kamu tidak melakukan apa yang aku mau, tapi apa yang kamu mau. Dan itulah perjalanan bersama iman. Bersama Tuhan dengan iman. Kita harus tanggalkan ini loh. Logika kita, akhirnya suami saya bilang, Say, kita udah dapat peneguhan loh. Jangan jual panggilan cuma demi uang. Iya kamu perempuan, imanmu nyampe, imanku nggak nyampe. Kata suami saya. Memang yang rata-rata kurang beriman itu suami sih. Karena selalu berpikir pakai logika. Perempuan tuh main tabrak aja pakai perasaan. Lalu kami bergumul, saya cuma berdoa, Tuhan, kan istri itu tunduk sama suami ya, terserah loh, dia enggak berangkat, saya ya enggak. Tapi kalau Tuhan mau kami berangkat, ya Tuhan lakukan sesuatu. Tiba-tiba wakil gembalanya panggil dia, Pak Daniel, saya mau bicara. Pak, ini karena yang pegang keuangan semua ganti bendahara baru, mulai bulan depan semua persembahan dihapus. Termasuk punya Bapak tiap bulan dihapus. Haleluya enggak saudara? Memang harus dibikin begitu sama Tuhan. Kalau enggak ininya main terus. Terus dia bilang sama saya, Say, gimana ini? Nah itu yang kamu pertahankan tuh. Saya bilang juga apa? Berangkat aja. Sekarang udah nggak ada dasar untuk kamu berharap. Terus mau gimana? Ya udah deh, bulat hati ya. Kita berangkat ke Jakarta. Iya, aku tak pamit dulu. Pamit ke wakil gembalanya, Pak. Saya juga sekalian mau pamit. Saya dapat panggilan. Loh, kok mendadak banget? Enggak, sebenarnya udah lama kami gumuli. Dia nggak tahu itu peneguhan. Ya, oh gitu ya Pak. Pak jangan buru-buru diputusin deh. Saya ngomong ke gembala dulu katanya dia. Besoknya dia telepon suami saya, Pak Daniel, saya udah ngomong sama gembala. Jadi memang semua persembahan dihapus, kecuali punya Bapak tidak. Saya giniin dia, terserah loh. Saya udah nggak mau main-main sama Tuhan loh. Kalau kamu cuma berpegang di situ terserah. Tapi saya juga mengerti dia kepala keluarga, saudara. Dia juga harus memutuskan. Tapi untung dia punya istri yang gagah perkasa. Saya berusaha meyakinkan dia akan iman yang benar. Saya percaya kalau kita melangkah di jalannya Tuhan, Tuhan gak mungkin tinggalin kita. Jangan ibu-ibu udah suamimu down, makanya lu tuh imanmu di mana? Pakai otak. Wah ini saudara ya, bisa suaminya gantung diri kalau udah begitu. Karena kita coba memahami, memang benar laki-laki itu pikirannya jauh loh. Dia pikir anak mau kuliah, kadang ibu-ibu tuh nggak ke mall, udah ya makan-makan, jajan, belanja, selesai. Ya, dia nggak pikir suaminya itu mikir semua-muanya. Jadi ya akhirnya dia bilang sama wakil gembalanya gini, Pak sorry ya, nggak, saya mau nuruti apa yang Tuhan mau. Waduh Pak Daniel, kalau bisa dipertimbang, sudah kami pertimbangkan. Dan itulah awal kami memulai berjalan dengan iman bersama Tuhan. Saya akan masuk yang kedua ini tentang orang pintar. Ya, kadang-kadang kepintaran logika kita itu menghalangi yang namanya kita percaya sama Tuhan. Orang pintar itu selalu cari untung buat diri sendiri, hitung-hitungannya. Kayak tadi tuh, kayaknya papa itu butuh 5M deh. Makanya saya kasih cek 5M, 2M kontan saya ambil. Nah ini orang pintar, selalu yang penting dia untung. Pakai logika, cara berpikirnya seperti itu. Saudara, manusia itu diciptakan Tuhan, kita punya yang namanya otak. Semua punya kan? Otak manusia itu didesain oleh Tuhan, luar biasa hebat. Otak manusia terdiri atas dua bagian nih. Ada otak kiri, ada otak kanan. Otak kiri itu berfungsi untuk memikirkan hal-hal yang sekarang. Tapi otak kanan itu dikatakan alam bawah sadar. Makanya kalau orang koma, otak kiri bisa berhenti. Waktu kita tidur, otak kiri diem. Tapi otak kanan tidak akan pernah berhenti. Dia menyimpan semua memori di bawah sadar. Ya, kalau orang sebagian dokter bilang ini jiwa manusia, saudara. Dia merekam, bahkan dia bisa menggerakkan hal-hal yang makanya ada orang bilang kekuatan pikiran, bisa bengkokin sendok pakai kekuatan pikiran, apa segala macam lah. Itu mereka berpendapat bahwa otak kanan
manusia itu punya kekuatan yang besar sekali. Ya. Nah, otak kanan itu nggak mungkin bisa beristirahat. Sekalipun Anda tidur, otak kananmu tetap jalan. Makanya kadang kita tidur mimpi dikejar setan. Tiba-tiba, suami saya sering banget tiap malam, tiba-tiba lagi terus bahasa roh. Saya tanya, kenapa saya? Mimpi dikejar kuntilanak. Tapi kenapa yang keluar bahasa roh? Karena otak kanan, bawah sadar, masih tetap ingat. Dia punya iman, ada Tuhan. Saya juga sering gitu, mimpi didatangi nenek sihir, yang mau dicekik, mau mati. Saya ingat, loh kan saya ini anaknya Tuhan, saya punya nama Yesus. Tiba-tiba saya serang nenek sihir itu, dalam nama Yesus. Tiba-tiba saya dibangunin suami saya lagi, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Ini namanya alam bawah sadar kita. Otak kanan ini tetap jalan sekalipun kita tidur. Nah, ketika orang koma, otak kanan itu tetap berfungsi. Walaupun dia koma, makanya ketika kita bisikin tentang iman, dia bisa terima, dia bisa nangis, dia bisa bertobat. Ini otak kanan, saudara. Ada satu statement yang berkata begini, ya, orang itu 5%, ya, orang-orang sukses di dunia ini, mereka hanya menggunakan 5% dari otak mereka, ya. Jadi dengan kata lain begini, tulisan nggak ada yang lebih gede lagi. Haleluya, ya. Saya udah pakai kacamata loh ini padahal, ya, nggak kebaca, ya. Ada ungkapan berkata bahwa ya rata-rata orang mempergunakan 5% dari otaknya dan mereka bisa sukses, ya. Berarti pendapat ini juga bisa berkata begini. Berarti bila Anda menaikkannya menjadi 10%, Anda bisa jadi orang jenius. Ini pernyataan benar atau salah? Ya, ini pernyataan yang salah, saudara. Yang benar adalah, tolong ditayangkan. Yang benar adalah rata-rata manusia di dalam melakukan aktivitasnya hanya 5% yang dilakukan dengan berpikir. Lalu 95% dilakukan dengan refleks. Nggak pakai pikiran. Otak kanannya nggak dipakai. Ya pokoknya otak kiri aja apa refleks, ya. Itu yang, nah jadi saudara, benar ungkapan 5% dari orang sukses di dunia itu adalah yang hanya menggunakan otaknya 5%. Itu benar, tapi mereka gunakan dengan berpikir. Sedangkan yang 95% orang nggak pernah mempertimbangkan, langsung aja bertindak. Langsung aja melakukan 95% refleks. Dan nggak pernah ada pertimbangan, otak kanannya nggak dipakai. Lalu, bisakah ini dirubah, saudara? Bisa. Rasul Paulus berkata begini, Roma pasal 12 ayat yang kedua. Roma 12 ayat yang kedua berkata begini, ya, berubahlah oleh pembaharuan budimu, supaya engkau dapat membedakan, ya, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan pada Allah, dan yang sempurna. Kata berubahlah oleh pembaharuan budimu dalam terjemahan bahasa Inggrisnya dikatakan, ya, your mind, cara berpikirmu, ubah cara berpikirmu supaya engkau bisa membedakan, ya, mana kehendak Allah, apa yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Jadi saudara, otak kanan itu merekam semua yang engkau dengar, termasuk kenapa kita ada di gereja ini. Kita lagi belajar menanamkan segala yang baik di dalam otak kanan kita. Firman yang saudara dengar, rekam itu di bawah alam bawah sadarmu, sehingga ketika engkau menghadapi pertempuran, peperangan, pergumulan, firman itu bisa keluar. Itu yang mempengaruhi hidupmu dan mengubah. Jadi begini saudara, apa yang engkau pikirkan, coba tayangkan gambarnya yang satu. Apa yang engkau pikirkan, itulah engkau, ya. You are what you think. Kamu adalah apa yang kamu pikirkan. Kalau engkau terus berpikir tentang ketakutan, maka engkau jadi seorang penakut. Ini dipakai oleh orang-orang sukses yang namanya motivator. Tapi mereka itu pakai yang secara dunia. Nah, yang kita tanamkan di pikiran kita adalah firman Tuhan. Engkau akan menjadi seperti yang engkau pikirkan. Kalau engkau pikirkan terus, ya takut melangkah, maka engkau jadi gagal. Makanya orang-orang motivator itu bilang, pikirkan engkau sukses. Bilang, engkau pasti sukses. Sampai alam bawah sadarmu mendengar. Ya, itu kalau kita ikut seminar-seminar motivator tuh begitu, berdiri bilang, aku sukses, aku sukses, aku sukses, didengungkan terus. Ini yang Alkitab bilang, pikirkanlah semua yang baik, yang manis, yang patut dipuji, yang disebut kebajikan, ya, yang baik, yang manis, yang suci, yang agung, yang kudus, pikirkanlah semuanya itu, kata firman Tuhan. Supaya pikiran kita ini berubah. Kenapa saudara? Karena ketika cara berpikirmu berubah,
pikiran itu akan berbuah menjadi kehendak. Ketika kehendak itu terus dipupuk, dia berbuah menjadi sebuah tindakan. Dari tindakan itu berubah menjadi karakter. Karakter yang terus dilakukan berubah menjadi perilaku atau sifat. Sifat yang terus-menerus dilakukan dinamakan kebiasaan. Kebiasaan melahirkan nasib. Ya, ketika itu menjadi kebiasaanmu setiap hari, ya maka nasibmu seperti itu. Nggak ada orang diciptakan dengan nasib miskin. Amin. Tapi kalau mentalnya, cara berpikirnya miskin, ya jadi miskin benar. Tapi ketika engkau merubah cara berpikirmu, saya dulu pernah baca kisah suksesnya Andre Wongso, saudara. Dia motivator hebat, kalau diundang tuh ratusan juta bayarannya. Dia itu cuma anaknya seorang tukang jual pisang goreng di sekolah. Waktu itu dia nggak bisa bayar sekolah, lalu gurunya ya panggil mamahnya, ini dia nggak bisa lanjutin sekolah lagi ya, dia udah nggak bisa bayar sekolah dan juga kayaknya otaknya juga pas-pasan. Jadi ya udah kita keluarin dia. Mamanya memohon tolong kasih Andre kesempatan untuk sekolah. Akhirnya dia dapat beasiswa lalu dia bisa sekolah. Ya lalu mamanya bawa dia ke peramal. Waktu peramal baca garis tangannya, dia bilang gini, ini anak ditakdirkan nasibnya miskin. Sial. Udah ibu nggak usah repot-repot sekolahin karena dia nggak bakal jadi apa-apa. Dia nih nasibnya ditakdirkan miskin. Mamahnya bilang enggak, dia pasti bisa. Dengan semangat saudara dia berusaha, dia berubah dan dia sekarang jadi motivator hebat. Sekali undang ratusan juta saudara. Apa yang dibilang nasib? Tidak. Ketika engkau mengubah cara berpikir. Kita sudah dengar banyak kesaksian, siapa? Nick yang badannya cuma separuh. Dulu mau bunuh diri, terjun di kolam renang karena merasa nggak berharga. Tapi karena cinta dan penerimaan orang tua yang selalu peluk dia dan ngomong kamu berharga buat mama papa. Lalu dia bangkitkan dirinya. Dia bilang, saya tidak akan tenggelam dalam keputusasaan dengan kondisi tubuh yang cacat ini. Tapi saya bisa melakukan sesuatu. Dia rubah cara berpikirnya. Makanya Alkitab bilang, berubahlah oleh pembaharuan budimu. Hari ini, apa yang bisa merubah budi kita? Tidak lain, tidak bukan adalah firman Tuhan.